Assalamualaikum semuanya. Bayangin, seorang nenek berusia 65 tahun, rambut udah beruban, punya cucu, nggak ada tato gangster, nggak ada pengawal bersenjata, nggak ada mansion mewah. Dia hanya tinggal di rumah sederhana di Inggris. Tapi justru dari rumah sederhana itulah kokain senilai lebih dari 1,7 triliun rupiah mengalir ke seluruh Inggris. Dan perempuan itu bernama Deborah Mason. Polisi menyebutnya Queen Bee atau Ratu Lebah, dan media menjulukinya gangster granny atau nenek gangster. Yang akan saya bahas hari ini bukanlah seorang ratu kartel dari Kolombia atau Meksiko. Ini adalah kasus nyata seorang nenek di Crayford Road yang berhasil mengakali seluruh Inggris. Selamat datang di Arindostar. Deborah Mason gak berasal dari keluarga kriminal. Dia gak tumbuh di lingkungan kartel. Dia juga bukan mantan anggota geng jalanan. Selama bertahun-tahun, Deborah hidup kayak warga Inggris pada umumnya. Deborah ini seorang nenek penerima tunjangan sosial. Tetangganya gak mencurigai Deborah. Orang-orang melihatnya sebagai perempuan tua yang gak berbahaya. Tapi justru itulah yang bikin kasus ini jadi begitu mengejutkan. Karena di balik citra nenek baik-baik itu, Deborah ternyata sangat terorganisir, dingin saat mengambil keputusan, memegang kontrol penuh orang-orang di sekitarnya. Jaksa di pengadilan menyebutnya bukan pion, tapi komandan. Gak ada satupun momen tunggal atau kejadian besar yang langsung menjadikan Deborah ini jadi bos narko. Yang ada adalah proses pelan tapi pasti. Deborah melihat peluang. Pertama, permintaan narkoba yang tinggi. Kedua, risiko bisa dibagi ke banyak orang. Ketiga, keluarga bisa dijadiin tameng. Dan terakhir, usia tuanya yang justru bikin Deborah enggak dicurigai. Dari pikiran-pikiran Deborah itulah segalanya mulai berubah. Deborah mulai mengatur sistem dengan celah yang paling kecil. Tapi kayak yang saya bilang, Deborah yang sekarang usia 65 tahun itu nggak jadi bos narkoba secara tiba-tiba. Deborah tinggal di Crayford Road. Deborah ibu dari 4 anak dan beberapa cucu. Deborah dikenal sering bercanda dan suka kumpul-kumpul keluarga. Seiring bertambahnya usia anak-anaknya, keuangan Deborah semakin menipis. Dia bergantung pada tunjangan pemerintah. Sekitar 50.000 pound sterling per tahun. Uang yang pas-pas untuk keluarga besar Deborah. Tapi kebiasaan belanja Deborah menjelaskan sesuatu yang sangat berbeda. Deborah punya banyak tas branded, banyak perhiasan, liburan ke Dubai dan Bahrain. Bahkan kucing peliharaannya dipakein tali Gucci seharga 400 pound sterling. Untuk tali kucing aja loh, setara 10 juta rupiah. Hebat kan? Teman-teman terdekatnya mengatakan kalau Deborah ini orangnya ambisius dan selalu pengen memegang kendali. Oke, perlahan tapi pasti Deborah mulai membangun dunianya sendiri. Dunia di mana kekuasaan gak berasal dari status, tapi dari resiko. Rekrutan pertamanya bukanlah orang asing di jalanan. Rekrutan yang paling bisa menjaga rahasia. Siapa? Keluarganya sendiri. Kayak saudara perempuannya, Tina Golding. Putri-putrinya bernama Lily, Roseanne, dan Demi. Lalu putranya, Reggie. Bersama-sama mereka membentuk inti dari apa yang dikenal sebagai kelompok kejahatan terorganisir yang dikelola satu keluarga atau family gangster. Ketika jadi bos narko, Deborah menemukan jati dirinya. Dia bukan nenek biasa lagi. Passionnya emang di situ. Beberapa chat yang ditemukan detektif menunjukkan kalau Deborah memberi perintah, mengatur perjalanan, dan mengorganisir pengambilan uang tunai dengan penuh percaya diri. Tenang, kayak emang udah seorang bos kartel berpengalaman. Dunia narko bagi Deborah itu bukan lagi soal bertahan hidup. Itu semua udah tentang memegang kendali dan sensasi happy karena nggak tersentuh pihak berwenang. Bisa dibilang kalau Deborah ini psikopat di dunia narko yang fokus ke bisnisnya. Deborah bikin perencanaan logistiknya di malam hari, lalu pengantaran paket narko yang disamarkan sebagai antar jemput cucu di sekolah atau urusan keluarga pas weekend. Karena emang Deborah ini berpassion ya dalam dunia narko. Kadang-kadang Deborah masih turun langsung ke jalanan untuk mengedarkan paket-paketnya. Setiap jalan, Deborah and the gang bisa bawa 20 kg atau 30 kg, bahkan 60 kg. Semua anak-anaknya patuh. Mereka didorong oleh loyalitas dan uang. Mereka menghasilkan sekitar 10.000 pound sterling per perjalanan. Bagi Deborah Mason, bisnis narko adalah kerajaannya. Sarang lebah yang dibangun dengan cermat. Setiap kurir, setiap kendaraan, setiap pengiriman bagaikan lebah pekerja yang mengabdi pada ambisi Deborah. Nenek yang dulu
mengasuh cucu-cucunya, sekarang jadi dalang salah satu penjualan kokain terbesar di Inggris. Hanya dari April sampai November 2023, hanya 7 bulan, anak-anak Deborah bertugas mengendalikan transportasi, sedangkan menantunya mengendalikan distribusi. Pada bulan April 2023, salah satu paket besar Deborah tiba di pelabuhan Harwich. Paket itu diangkut mobil van, dicampur dengan peti buah. Kalau dikumpulin, yang ada di peti buah itu sekitar 15 kg kokain dengan kemurnian tinggi. Dan yang nungguin tepat di luar gerbang pelabuhan adalah Deborah sendiri. Deborah nggak ngapa-ngapain, dia hanya mengangguk. Deborah memperhatikan mobil van itu melaju pergi, lalu Deborah menyalakan sebatang rokoknya. Itu adalah sinyal dengan kode yang artinya si madu udah pulang. Dari situ operasi madu Deborah berkembang pesat. Kurir madunya bekerja shift 24 jam non-stop. Pengiriman paket-paketnya juga di luar nalar. Paket-paketnya itu ditaruh di dalam popok bayi yang emang lagi dipakai bayi beneran. Bisnis madu Deborah meningkat pesat. Saking pesatnya, bisnis madu itu sampai tercium oleh polisi. Sistem pembaca plat nomor otomatis mencatat ada puluhan kendaraan identik, wajah yang sama dan rute yang sama. Berminggu-minggu polisi menyelidiki semua kode dan jalur kurir yang saling bersilangan, tapi semuanya mengarah ke satu titik lokasi, Crayford Road. Pada awal tahun 2024, polisi melakukan operasi Harwich, sebuah gugus tugas gabungan antara Kepolisian Metropolitan NCA dan Border Force yang dibentuk sepenuhnya untuk membongkar kerajaan Deborah Mason. Setelah berbulan-bulan melakukan pelacakan digital dan pemantauan, tim operasi akhirnya siap. Pada Februari 2024, jam 3 pagi, 12 surat perintah penangkapan ditandatangani. Satu untuk Deborah, satu untuk saudara perempuannya Tina Golding, dan 10 lagi untuk anak-anaknya, menantunya, dan kurir-kurir terpercayanya. Pada jam 6 pagi, polisi menggerebek rumah Deborah ketika Deborah lagi sarapan roti panggang. Barang-barang mewah disita. Detektif juga ngumpulin bukti-bukti fisik kayak data NPR yang mengkonfirmasi 55 perjalanan kurirnya. Tim cyber juga berhasil memulihkan log sinyal yang udah dihapus dan kode-kodenya bisa diuraikan lagi. Banyak uang di rekening bank nggak bisa dijelaskan. Ada juga uang tunai yang dicuci ke beberapa perusahaan dan aplikasi judo. Dan di balik kaca kamar Deborah, polisi menemukan buku catatan Deborah yang merinci keuangan bisnis narkonya yang disamarkan sebagai daftar belanja, kayak catatan jumlah produk, pembayaran, dan keuntungan. Setiap nama mewakili anggota keluarga. Menjelang sore hari, total polisi mengamankan uang tunai 1,5 juta pound sterling, 25 kg kokain, dan barang-barang branded Deborah. Persidangan Deborah and the gang berjalan 11 minggu. Bukti-bukti yang ada sangat meyakinkan. Para detektif menemukan lebih dari 7.500 pesan kode transkripsi yang masing-masing menghubungkan Deborah dengan koordinat pengiriman narkoba, titik penyerahan, dan pembayaran. Catatan NPR mencatat kendaraan-kendaraannya mengikuti rute kurir yang identik, dan laporan rekening banknya cocok dengan chat hasil penjualan narko. Satu persatu kurir Deborah memberikan kesaksian, menjelaskan gimana mereka direkrut, aliran uang tunai, dan gimana Deborah mengatur seluruh kurirnya. Sebagian kurir ngerasa terjebak, sebagian lagi emang loyal sama Deborah, tapi semua sepakat pada satu hal: Deborah Mason mengatur semuanya. Di pengadilan, jaksa penuntut menyampaikan argumen dengan mengatakan kalau kerajaan Deborah itu dibangun bukan atas dasar kekerasan, tapi atas dasar eksploitasi kepercayaan. Jaksa menggambarkan Deborah sebagai seorang wanita yang bersembunyi di balik topeng keibuan untuk mengatur konspirasi kokain skala industri. Gak ada keraguan, juri sepakat menyatakan Deborah Mason bersalah karena memasok dan menjual narkoba kelas A, dan keluarganya juga bersalah karena ikut andil. Saat membacakan vonis, hakim mengatakan pada Deborah, sebagai seorang ibu seharusnya Anda memberikan contoh yang baik, tapi sebaliknya Anda telah merusak anak-anak Anda sendiri, saudara perempuan Anda, dan pasangan mereka. Anda telah mengubah keluarga Anda jadi bisnis kriminal. Deborah Mason divonis hukuman 20 tahun, Tina Golding 15 tahun, Rosian 11 tahun, Lily 13,5 tahun, Reggie 13 tahun, Demi 11 tahun, Kendall 10 tahun, Slaughter 13 tahun. Total hukuman penjara mereka mencapai 106 tahun 6 bulan. Setelah Deborah dipenjara, tetangga Deborah masih nggak percaya. Masa nenek yang murah senyum itu, yang dulunya ngasih makan kucing-kucing di jalan, ternyata menjalankan bisnis narko senilai puluhan juta pound sterling. Kira-kira tetangganya
ngomong kayak gitu. Anak-anak Deborah sekarang tersebar di berbagai penjara. Rumahnya disita lewat undang-undang hasil kejahatan. Oke, jadi seseorang yang disebut sebagai Ratu Lebah akhirnya digulingkan. Bukan karena persaingan, bukan karena dikhianati oleh kesetiaan anak buahnya, tapi karena ambisinya sendiri. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.